Salam, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi segenap warga Gereja Toraja Jemaat Depok. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi, edisi Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, tak putus-putusnya kami mengucap syukur kepadamu oleh karena Engkau begitu baik bagi kami. Kami telah dilindungi di sepanjang malam tadi ya Tuhan. Dan pagi ini Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan penuh keberkatan. Terima kasih akan hari yang indah ini. Kami akan memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Namun kami akan melandasi terlebih dahulu dengan firman kebenaran-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa memahami akan kebenaran firman-Mu dan menjadi landasan di dalam kami melaksanakan kegiatan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca terambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 18 sampai dengan 19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi ini berjudul Berpikir Uang. Dalam bahasa Torajanya, Seng Mana Na Tangga. Mungkin kita cukup familiar dengan berbagai kisah orang-orang beruang atau orang kaya yang sangat angkuh dan merasa dapat membeli semua hal dengan uang. Tampaknya di beberapa tempat, sikap seperti itu terpupuk oleh adanya kebiasaan memanfaatkan orang kaya dengan cara yang gampang, seperti memberi sanjungan seperti angin surga. Sikap seperti itu juga terpupuk dari kecenderungan sekelompok orang atas nama lembaga atau organisasi mengajukan proposal atau permintaan bantuan dana, termasuk lembaga agama, khususnya pada masa-masa menjelang pemilihan pemimpin. Alasannya sederhana, mumpung ada kesempatan. Simon, sang penyihir kaya di Samaria, dengan entengnya mengajukan tawaran untuk membeli kuasa yang dapat membuat orang menerima Roh Kudus. Ia berlagak sebagai orang penting yang bisa menambah kuasa pada dirinya dengan mengandalkan uangnya. Permintaannya aneh, berakar dalam pikiran sesat, dan hatinya pahit seperti terjerat kejahatan. Pikiran harus diubah atau bertobat. Tidak mungkin membeli karunia Allah dengan uang. Tentu saja tidak ada lagi di antara kita pada masa kini yang berpikir seperti Simon, pikiran sihir dan berpikir uang. Yang sangat mungkin adalah
ialah kecenderungan menggunakan uang untuk memperoleh, misalnya kuasa, pengaruh, atau hal lain yang kita anggap penting. Kita bisa tergoda untuk berbangga-bangga, disebut donatur. Dalam masyarakat beragama, biasanya tindakan memberi sumbangan untuk lembaga atau kegiatan keagamaan akan mendapat nilai dan penghargaan tersendiri. Namun, hati-hatilah, jangan sampai kita terjerat atau tersesat dan mengikuti jalan Simon si penyihir kaya itu. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, terberkatilah kita dengan firman Tuhan yang boleh terdengar kepada kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di surga, kami selalu yakin bahwa firman-Mu yang menyapa kami setiap saat adalah berkat kehidupan yang memberikan kepada kami pengajaran dalam menjalani hidup. Ketika kami bergumul, kami kuat. Ketika kami tersandung dan jatuh, kami akan bangun. Bahkan ketika kami melakukan hal yang tidak berkenan kepadamu, kami dapat disadarkan. Dan semua itu Engkau lakukan kepada kami untuk membersihkan, untuk menyucikan, untuk memulihkan kehidupan kami. Oleh karena itu, terpujilah Engkau dengan firman-Mu pagi hari ini, memberikan kami pengingatan bahwa Engkau senantiasa mengasihi kami dan menuntun kami kepada kehidupan yang lebih baik. Sekalipun di dalam kami mengalami pemulihan Tuhan, kami sering mengalami hal-hal yang sakit, yang membuat kami bergumul. Tetapi muara akhir dari semua perbuatan Tuhan kepada kami adalah untuk kebaikan kami. Terpujilah Engkau selalu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu kami pegang teguh menjalani hari ini. Bapa di surga, bahwa kasih-Mu itu selalu ada dan nyata. Itulah yang dialami secara khusus kekasih kami, Ibu Yane Mine Tulung Allah, yang boleh bertambah usia setahun hari ini. Kami ucapkan selamat ulang tahun. Terberkatilah hamba-Mu selalu dalam hidupnya. Demikian juga kami semua. Biarlah berkat-Mu terus melimpah untuk kami menjalani hari ini. Kami sebagai orang tua, anak cucu kami, saudara-saudara kami, bahkan kami yang sudah lanjut usia, kami yang hidup dalam pergumulan karena sakit di rumah atau di rumah-rumah sakit, kami yang ada dalam berbagai beban-beban hidup, Tuhan, berkati kami yang berjuang, pulihkan kami yang bergumul, dan bagi kami yang terus berjalan melintasi waktu, tunjukkanlah jalan-jalan-Mu. Dan biarlah juga kami boleh terus menjadi berkat bagi sesama kami. Mampukan kami terus Tuhan, sila jemaat-Mu di Depok untuk selalu sehati dan terus berusaha untuk hidup kudus di hadapan-Mu. Dan kami terus menantikan pemulihan Tuhan, karena itulah yang memberi kami kekuatan dalam menjalani dan melanjutkan hidup ini. Terpuji Engkau Bapa, dengarkan doa kami, ampuni dosa-dosa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat kekasih, jalani hari ini dengan baik dan selalu menyadari bahwa Tuhan pasti akan selalu memulihkan kita di tengah kehidupan kita yang sulit, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah sapaan pagi dari Majelis Gereja. Terberkatilah kita semua. Sidang jemaat yang kekasih. Selamat.